ini perbandingan sesi latihan timnas Indonesia dan Cina yang menjadi sorotan. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di sesi preskon sebelum pertandingan, pelatih Cina Branko Ivankovic secara tersirat sudah katakan tekanan banyak nih menerpa dirinya. Pun meski tekanan banyak didapat oleh Branko Ivankovic dengan pengalaman bergelut sepanjang 40 tahun di dunia sepak bola, itu sudah biasa dikatakan oleh Branko Ivankovic. Nah, pelatih Cina pun cukup kaget lah ya, dalam tanda petik teman-teman, melihat jurnalis yang sangat amat ramai hadir di sesi preskon sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia. Yang ia anggap ramainya jurnalis yang hadir ya karena ini pertandingan yang sangat amat penting khususnya bagi timnas Cina. Nah, kita kembali ke konteks opening awal video ini tadi teman-teman. Jika kontras antara sesi latihan timnas yang ya bisa kita katakan rileks, santai, saling berdiskusi, saling berkomunikasi antara satu pemain dengan pemain lainnya, seakan-akan sangat berisik. Sedangkan sesi latihan yang ditampilkan oleh timnas Cina cenderung lebih diam, cenderung lebih tegang. Nah, itu pun beralasan teman-teman, karena Cina saat menghadapi Jepang mereka kalah, saat menghadapi Arab Saudi mereka kalah, saat menghadapi Australia mereka kalah. Dalam posisi itu tentu poin selanjutnya harus dilakukan oleh pemain timnas Cina, fokus nih menghadapi timnas Indonesia. Apalagi salah satu kelemahan yang sudah disenggol oleh Branko Ivankovic di sesi preskon sebelum pertandingan, pemain-pemain Cina harus meningkatkan fokus konsentrasinya. Kenapa? Karena ketika pertandingan berlangsung, elemen yang dimiliki Cina menjadi sisi minus, konsentrasi yang tidak prima, sehingga lawan-lawan baik itu di akhir babak pertama ataupun di akhir babak kedua pun, termasuk dari situasi set piece atau bola udara, sering dimanfaatkan. Nah, perihal bagaimana latihan timnas Indonesia menjadi sorotan media Cina, jurnalis Cina yang sangat amat berbeda, yang sangat amat kontras dengan timnas Indonesia dulu teman-teman. Sebenarnya ini bukan hal baru lagi ya. Kenapa? Karena pada saat timnas Indonesia melawan Bahrain itu bukan disorot ya oleh media di sana yang menyebutkan latihan timnas Indonesia seperti lucu-lucuan, seperti nggak serius, seperti bukan untuk menghadapi pertandingan Bahrain. Nah, di momen sekarang publik Cina pun merasakan, media Cina pun merasakan kalau ya 15 menit yang diberi kesempatan untuk melihat warming up dari timnas Indonesia sangat amat rileks, sangat amat santai ketika mereka perhatikan. Nah, latihan Cina lebih banyak ya terdengar ya diskusi antara satu jurnalis dengan jurnalis yang lainnya. Nah, dalam posisi yang sedang dialami antara timnas Indonesia, tentu kepercayaan diri didapat timnas Indonesia pasti akan berbeda teman-teman kalau timnas Indonesia mendapatkan rentetan hasil negatif. Nah, dengan hasil negatif yang biasa didapatkan oleh negara ataupun klub ketika menghadapi sesi latihan, pasti akan lebih serius, pasti akan lebih berupaya bagaimana menampilkan permainan yang terbaik selanjutnya. Ya, aku pun bukan katakan ya, ada juga klub-klub yang rentetan negatif mereka dapatkan ataupun negara mendapatkan hasil negatif teman-teman di sesi latihan, tetap mereka ceria. Nah, ini perihal bagaimana ya pemain menanggapi situasi yang mereka terima, tekanan yang mereka terima, termasuk dalam konteks tersebut pelatih juga memiliki andil yang sangat amat besar untuk bisa memberikan motivasi kepada pemain, baik dalam posisi mendapatkan tren positif seperti timnas Indonesia sekarang, seperti yang sudah dibilang oleh Coach Sintayong ingin menampilkan yang terbaik, pun termasuk misal Branko Ivankovic di posisinya timnas Cina mengharapkan apa yang sudah terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, jeleknya dari sisi konsentrasi dan set piece alias bola mati, dengan konsentrasi di sesi latihan, fokus dari sesi latihan itu diharapkan ya bisa terperbaiki. Nah, bukan hal mudah tentunya teman-teman. Branko Ivankovic 3 pertandingan mendapatkan hasil negatif, kemudian menghadapi timnas Indonesia yang dari kualitas pemainnya pun sudah diakui oleh Branko Ivankovic diisi oleh pemain-pemain keturunan. Ini menjadi sinyal bahaya untuk timnas Cina. Nah, kita pun melihat ya di Weibo teman-teman, banyak jurnalis-jurnalis di sana menuliskan ataupun menceritakan pesimistisnya ketika mereka menghadapi timnas Indonesia. Pesimistisnya itu ya karena rentetan negatif plus skuad timnas Indonesia ini berbeda. Ya,
walaupun kita perlu menggarisbawahi, walaupun timnas Indonesia terlihat rileks di sesi latihan, termasuk Cina yang agak under pressure, agak tertekan, agak tegang teman-teman, sebenarnya itu nggak menjamin juga. Itu sebagai gambaran aja sih ya, untuk melihat kondisi, untuk melihat bagaimana performa pemain yang pada akhirnya menentukan itu di pertandingan hari H di atas stadion. Mentalitas, kemudian fighting spirit, pemahaman taktikal yang dimiliki oleh pemain tersebut, itu salah satu aspek yang sangat amat penting. Kita juga sudah mengetahui bagaimana nggak semuanya pemain Cina sudah beradaptasi nih dengan pendekatan taktikal yang dimiliki oleh Branko Ivankovic itu. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman perihal perbandingan sesi latihan yang menjadi sorotan media ataupun jurnalis di sana, khususnya akibat fisik ya pemain-pemain keturunan kita. Ini kan sudah biasa kan didapat oleh pemain Indonesia, teman-teman, pemain diaspora kita yang bermain di kompetisi Eropa, teman-teman, menghadapi tekanan seperti ini, intensitas pertandingan seperti ini, yang mungkin itu nggak didapatkan oleh sebagian besar pemain-pemain Cina. Dalam arti kata misalnya Messi Leger sudah menghadapi high intensitas, menghadapi pertandingan melawan Man United, ataupun pemain kita yang lain. Nah, bagi seorang pemain menghadapi intensitas pertandingan tinggi itu sangat penting untuk bisa menciptakan atmosfer yang kuat bagi pemain tersebut menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya sepanjang karirnya. Oke, kita masuk ke poin kedua teman-teman ya. Sebelum timnas Indonesia melawan Cina, salah satu highlight ataupun sorotan bagaimana wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Nah, Coach Sintayong sebenarnya sudah bilang, dan kita juga sudah membahas teman-teman, Coach Sintayong ingin pada saat pertandingan timnas Indonesia melawan Cina, pertandingan tersebut bisa dimainkan dengan cara yang adil dan masuk akal ya, dari keputusan-keputusan wasit tentunya, karena kan kita sudah melihat keputusan sebelumnya mungkin tidak masuk akal dan tidak adil. Nah, fokus pertama bagi aku ya, aku sepakat ya seperti yang dibilang oleh Coach Sintayong, bagaimana di posisi sekarang ini mengevaluasi pertandingan yang sebelumnya terjadi teman-teman. Salah satu yang dievaluasi oleh Coach Sintayong kurang konsentrasinya. Itu dulu yang dibahas oleh Coach Sintayong di sesi preskon. Kurang konsentrasi selama pertandingan pemain timnas Indonesia. Nah, setelah kurang konsentrasi dibahas oleh Coach Sintayong, baru itu dibahas aspek yang nggak bisa kita kontrol. Apa itu? Keputusan-keputusan dari wasit. Nah, jadi aspek pertama masalah taktikal, masalah pemahaman, masalah prinsip diperbaiki oleh Coach Sintayong. Baru yang dikupas itu, baru yang ditekankan itu keadilan yang diberikan oleh wasit di atas lapangan. Nah, semoga ya dengan ramainya akhir-akhir ini kejadian selesai pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, Sekjen AFC pun berbicara, banyaklah media-media internasional pun menyorot hal tersebut, pertandingan Indonesia melawan Cina. Semoga tidak ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil, hal-hal yang akhirnya membuat irama pertandingan di atas lapangan rusak. Nah, semoga juga aspek-aspek yang sudah pernah kita bahas dari sisi taktikal bisa jauh terperbaiki ya dari timnas Indonesia. Dan aku jujur aja teman-teman, secara level antara timnas Cina dengan timnas Indonesia so far so good ya. Kalau kita bicara individu ya, kita harus mengakui timnas kita lebih tinggi, lebih berkualitas. Tetapi kita juga harus mengecamkan skuad kita kan secara pengalaman belum lama bersama. Nah, mungkin kepadunya permainan ataupun ya irama permainan mungkin ada beberapa elemen belum terlihat secara utuh. Sedangkan kan Cina ya, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman yang sangat istimewa ya, karena mereka sudah lama nih bersama teman-teman, itu kan salah satu menjadi nilai tambah, nilai plus yang dimiliki oleh Cina. Oke. Ya, masalah wasit sekali lagi teman-teman, semoga dengan tereksposnya situasi sekarang bisa terperbaiki. Kalau misalnya teman-teman tanya kepada aku, Bang, gimana wasit yang akan memimpin pertandingan ini, apakah nanti dia curang bla 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 bla. Kalau misalnya posisi aku, fokus aja dulu terhadap taktikal, terhadap permainan dari timnas Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong. Baru masalah elemen wasitnya selanjutnya untuk kita perhatikan. Nah, karena pada dasarnya teman-teman, kalau kita bermain bagus, kalau taktikal kita oke, permainan kita menggila, maka wasit pun mau curang bakalan sulit. Itu kan dilakukan oleh Jepang saat menghadapi Bahrain. Di pertandingan tersebut Jepang luar biasa superior, jadi Bahrain pun dalam kondisi mau curang, mau bermain sabun lah istilahnya teman-teman, itu akan sangat sulit. Udah mereka unggul Jepang 3-0, 4-0 ya, tentu sangat amat sulit ya untuk
pihak pengadil melakukan ataupun mengotak-atik hasil pertandingan. Kemudian yang terakhir perihal Jordi Amat, teman-teman. Jordi Amat seperti yang sudah kita ketahui mengalami cedera, dan ketika Jordi Amat mengalami cedera, entah kenapa ya, aku melihat di media sosial ada yang mengatakan ya bersyukur ya terhadap Jordi Amat cedera. Aku nggak berpikir aja bisa sejauh itu, bisa sesampai itu berpikir ya untuk mendoakan pemain timnas kita. For your information, ini Jordi Amat beberapa waktu lalu sangat-sangat dieluh-eluhkan. Sekarang posisi kita timnas Indonesia banyak pemain berkualitas, seperti ya udah dibuang aja. Udah nggak usah dipanggil lagi, udah nggak layak, bla 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 bla. Nah, konsensus pertama yang harus kita ketahui, teman-teman, ya memang beberapa pertandingan Jordi Amat ketika diberi kesempatan melakukan blunder. Nah, dalam konteks misalnya Jordi Amat bermain bersama Bahrain, bermain melawan Bahrain, teman-teman, di situ kan Jordi Amat mengalami ketidaknyamanan. Itu dulu, artinya secara performa belum stabil. Kemudian yang kedua, ya secara pengalaman tim untuk bersama pemain-pemain kita ini belum lama, jadi ya ketika belum padu, ketika belum bersinergi di beberapa momen, ya perlu lagi ya untuk meningkatkan pemahaman tersebut dengan lebih lama untuk bermain. Ya, aku sepakat ya, antara intensitas Liga Malaysia dengan Liga sebelumnya yang dilakoni oleh Jordi Amat pasti berbeda. Tetapi Jordi Amat dengan pengalaman, dengan kepercayaan diberikan oleh Coach Sintayong, dengan profiling build up yang sangat amat oke, ya so far so good. Jordi Amat tak layak untuk seperti gini kan. Tuh baca di kolom-kolom komentar media sosial, kenapa Jordi Amat seperti itu kan? Ya karena mungkin karena blunder-blundernya, sehingga mengharapkan jangan lagi Jordi Amat diberi kesempatan. Tapi janganlah seperti itu ya, nggak elok, nggak fair. Oke lah, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.